Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan PPKN. Nah, kali ini kita akan membahas terkait materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, dalam materi kali ini nanti kita akan belajar tentang sistem hukum, kemudian sistem peradilan, juga nanti ada sikap-sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia akan kita pelajari. Semoga tetap semangat belajar ya, silahkan disimak. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Jadi yang akan kita bahas ini khusus untuk di Indonesia. Silahkan disimak. Nah, yang pertama pengertian hukum. Pengertian hukum ini ada beberapa dari pendapat ahli. Yang pertama ada Immanuel Kant. Beliau mengemukakan bahwa hukum itu adalah keseluruhan syarat yang dengan ini itu kehendak bebas dari orang yang satu menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Maksudnya apa? Jadi hukum itu menurut beliau itu adalah syarat untuk berperilaku, syarat untuk menyesuaikan diri seseorang satu dengan seorang lainnya. Artinya satu orang itu bebas tapi tetap ada syaratnya, kayak gitu. Itu menurut Immanuel Kant. Kemudian yang kedua, menurut Utrecht, beliau mengemukakan bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan, dalam hal ini bisa berupa perintah dan juga perintah atau juga larangan yang hal itu mengurus tata tertib suatu masyarakat. Karena itu apa yang menjadi aturan di masyarakat itu ya harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian hukum menurut Leon Duguid mengemukakan bahwa aturan tingkah laku masyarakat atau aturan yang penggunaannya sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar dapat menimbulkan reaksi terhadap orang yang melakukan. Istilah singkatnya, istilah gampangnya bahwa hukum itu menurut Leon Duguid itu adalah aturan tingkah laku masyarakat yang adanya aturan itu untuk menjamin kepentingan mereka, tapi kalau mereka melanggar maka mereka akan dikenai sanksi, seperti itu. Nah, kemudian menurut Simorangkir dan Werjono Sastropranoto, beliau mengemukakan bahwa hukum itu adalah peraturan yang memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat. Hukumnya dibuat oleh badan resmi dan jika melanggar akan dikenai sanksi. Itu menurut Simorangkir dan Werjono Sastropranoto. Nah, ini adalah unsur-unsur hukum. Jadi hukum itu ada unsur-unsurnya. Harus ada yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian juga harus merupakan peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Kemudian sifatnya memaksa dan sanksinya itu tegas. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri hukum. Ciri hukumnya itu ada perintah atau larangan, dan perintah larangan itu harus ditaati setiap orang yang ada di bawah hukum tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah kaidah hukum. Kaidah hukum ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu berisi perintah. Yang maksudnya adalah mau tidak mau harus dijalankan atau harus ditaati. Itu berisi perintah, titah. Contohnya yaitu wajib pajak, mau nggak mau kita harus membayar pajak, seperti itu. Kemudian yang kedua itu berisi larangan, yaitu ketentuan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Artinya kalau hukum sudah mengatur untuk tidak boleh melakukan, ya tidak boleh dilakukan. Seperti larangan mencuri, larangan pembunuhan, gitu. Kemudian yang ketiga berisi perkenan. Maksudnya apa? Yang berisi bukan perintah, bukan larangan, tetapi ini memberikan pilihan boleh digunakan atau tidak. Contohnya itu seperti perjanjian pernikahan, itu termasuk perkenan. Nah, berikut ini adalah penggolongan hukum menurut sumbernya. Yang pertama itu ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hukum adat dan juga hukum kebiasaan. Nah, ini
Biasanya hukum ini diambil dari peraturan-peraturan adat atau kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang ketiga, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan terlebih dahulu. Jadi yang sebelum-sebelumnya putusan pengadilannya seperti apa, nah putusan itu bisa digunakan lagi untuk kebijakan hukum selanjutnya. Kemudian yang keempat ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara peserta perjanjian internasional. Selanjutnya ini adalah penggolongan hukum menurut bentuknya, ada dua, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau yang hukum tertulis itu jelas yang bentuknya tulisan, kemudian dicantumkan dalam peraturan negara. Kemudian kalau hukum tidak tertulis itu hukum ini biasanya hanya diyakini dan dipatuhi dalam sebuah masyarakat, tetapi tidak ada dokumen resmi tertulisnya. Gitu, biasanya ini disebut dengan konvensi atau hukum kebiasaan. Kemudian ini adalah penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Ada hukum nasional, artinya berlaku di dalam suatu negara tertentu. Kemudian hukum internasional, itu artinya hukum yang mengatur antara dua negara atau lebih dan berlakunya lebih universal. Kemudian yang ketiga yaitu hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Seperti itu. Selanjutnya itu ada penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama yaitu ius constitutum. Nah, ius constitutum ini biasa disebut dengan hukum positif. Artinya hukum yang berlaku saat ini bagi wilayah tertentu. Jadi hukum yang sekarang berjalan ini disebut ius constitutum. Sedangkan yang kedua yaitu ada ius constituendum. Ius constituendum ini biasa disebut dengan hukum negatif. Artinya hukum ini itu hukum yang dicita-citakan, yang diharapkan atau direncanakan untuk masa depan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada hukum universal, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum ini berlaku untuk di mana aja, kapan aja, dan bangsa apapun di dunia itu berlaku, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Ada hukum material dan juga hukum formal. Hukum material itu merupakan hukum yang mengatur masyarakat yang berlaku secara umum, yang dilarang ataupun diperbolehkan untuk dilakukan secara umum, itu material. Nah, ini contohnya ada hukum pidana, hukum dagang, itu masuk hukum material. Kemudian yang kedua ada hukum formal. Hukum formal ini adalah hukum yang mengatur untuk cara mempertahankannya, cara menegakkan hukum material tadi. Nah, misalnya kalau di hukum formal ini ada pelanggaran hukum material, maka hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan atau menegakkan hukum material tadi itu disebut dengan hukum formal. Nah, contohnya ini hukum formal ini ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu masuk hukum formal. Kemudian ini adalah penggolongan hukum menurut sifatnya. Yang pertama jelas memaksa, kemudian yang kedua mengatur. Memaksa dalam hal ini tadi seperti yang saya bilang, bahwa hukum itu harus ditaati, mutlak harus ditaati, mau nggak mau, seperti itu. Yang kedua, hukum yang mengatur artinya hukum ini itu dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Jadi mengatur, hukum itu mengatur gimana pelaksanaannya. Kalau ada aturan lagi ya dalam perjanjian itu, nanti hukum ini bisa dikesampingkan. Nah, kemudian ini adalah penggolongan hukum menurut wujudnya. Yang pertama hukum objektif dan juga hukum subjektif. Kalau objektif itu berlaku umum, nggak peduli jabatan, nggak peduli golongan, semuanya berlaku hukum itu gitu.
Kemudian kalau yang hukum subjektif itu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seseorang atau lebih. Artinya seperti ini, kalau hukum objektif itu contohnya undang-undang dasar itu kan mau nggak mau semua orang, semua ya, golongan apapun harus tunduk pada UUD itu. Sedangkan kalau hukum subjektif misalnya perjanjian jual beli antara saya dengan si A, berarti kan itu hanya berlaku untuk saya dan si A tersebut, tidak berlaku untuk kalian. Nah, itu adalah subjektif. Sedangkan kalau objektif, mau saya, mau kalian, mau si A, mau si B, itu harus tunduk terhadap hukum tersebut. Kemudian ini adalah penggolongan hukum menurut pribadi yang diaturnya atau orang-orangnya. Yang pertama, hukum satu golongan, artinya hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu, hanya golongan tertentu saja. Contohnya, ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi A. Ya berarti hukum itu hanya mengatur dan berlaku bagi organisasi A tersebut, bagi golongan A tersebut, gitu. Kemudian yang kedua, hukum semua golongan. Artinya hukum ini mengatur semua golongan yang ada, gitu. Contohnya peraturan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Ya berarti semua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ya tunduknya pada hukum itu, gitu. Kemudian yang ketiga ada hukum antar golongan. Hukum ini mengatur dua atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Ini hukum antar golongan. Selanjutnya ini adalah penggolongan hukum menurut isi masalah yang diaturnya. Yang pertama ada hukum publik dan yang kedua ada hukum privat. Kalau hukum publik itu ya urusannya itu menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Sedangkan kalau hukum privat itu urusannya kepentingan perseorangan. Contohnya hukum publik ya tadi ada hukum pidana, hukum dagang itu masuk hukum publik. Sedangkan kalau hukum privat itu ada hukum perdata, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian pernikahan itu termasuk hukum privat. Nah ini selanjutnya tujuan hukum. Buat apa sih ada hukum? Yang pertama menginginkan ada tata dan damai, ada tatanan, ada kedamaian dalam masyarakat, dan juga ingin mewujudkan keadilan serta menjaga supaya manusia itu diperlakukan sebagai manusia, tidak diinjak-injak haknya, tidak semena-mena terhadap haknya, kewajibannya juga ada aturannya. Itu tujuan hukumnya. Intinya semuanya inginnya tertata, damai, adil, itulah tujuan dari hukum. Nah kemudian ini adalah fungsi hukumnya. Buat apa sih ada hukum? Yang pertama sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Kalau nggak ada hukum, masyarakat akan seenaknya sendiri bersikap kepada orang lain, kepada pemerintah, kayak gitu. Selanjutnya yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Seperti yang tadi saya kemukakan di tujuan hukum, bahwa inginnya itu ada hukum ya ingin mewujudkan keadilan. Fungsinya ya ini sebagai upaya atau usaha untuk mewujudkan keadilan itu baik secara lahir maupun secara batin. Dan selanjutnya yang ketiga sebagai penggerak pembangunan. Artinya kalau ada hukum mau dibawa kemana negara ini, mau diapakan program-programnya, ini ada aturannya, ada yang menggiring seperti itu. Jadi ini sebagai penggerak pembangunan. Nah selanjutnya kita akan membahas terkait tata hukum Indonesia. Nah tata hukum ini merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di suatu negara dengan tujuan apa? Untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat. Agar apa? Agar terdapat atau tercapai ketertiban di negara tersebut. Kemudian setelah kita tahu tentang sistem hukum di Indonesia, kita akan belajar terkait sistem peradilan di Indonesia. Kita simak ya. Nah,
Sebelumnya, apa sih makna dari lembaga peradilan itu? Yaitu lembaga negara yang tugasnya itu mengawasi pelaksanaan dari kaidah hukum yang merupakan wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi lembaga peradilan ini yang nanti juga selain mengawasi juga bisa membantu rakyat untuk mencari keadilan dan mendapatkan haknya sesuai hukum berlaku. Nah, apa sih dasar hukumnya kok bisa ada sistem peradilan di Indonesia? Nah, dasar hukumnya ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24. Ada dua ayat yang mendasarinya, ada pasal 24 ayat 2 yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah MA atau Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan juga oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, di dalam pasal 24 ayat 3, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu nanti diatur dalam undang-undang. Sebenarnya dasar hukum sistem peradilan di Indonesia ini tidak hanya undang-undang dasar, tetapi melainkan juga ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU nomor 31 tahun 97, nomor 26 tahun 2000 dan lain sebagainya. Itu juga menjadi dasar hukum sistem peradilan di Indonesia. Nah, berikut ini adalah bagan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Jadi yang pertama ini ada lembaga peradilan nasional. Lembaga peradilan nasional itu ada MA dan ada MK. Sedangkan Mahkamah Agung di sini ada peradilan sipil dan juga peradilan militer. Nah, peradilan sipil sendiri itu ada peradilan umum dan juga peradilan khusus. Nah, peradilan umum itu terdiri dari pengadilan tinggi dan juga pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian kalau pengadilan tinggi itu kedudukannya di provinsi. Sedangkan pada peradilan khusus itu ada peradilan agama, peradilan syariah Islam, dan juga peradilan tata usaha negara. Nah, untuk peradilan agama ada pengadilan tinggi agama dan juga pengadilan agama. Maaf ini salah ketik ya, ini yang bawah pengadilan agama, yang atas pengadilan tinggi agama. Seperti tadi, kalau pengadilan agama itu kedudukannya di kabupaten atau kota, kalau pengadilan tinggi agama itu kedudukannya di provinsi. Kemudian peradilan syariah Islam, nah ini hanya ada di daerah yang memberlakukan hukum Islam. Kalau di Indonesia itu ada di Aceh. Kemudian peradilan tata usaha negara. Nah, di dalam peradilan tata usaha negara ini ada pengadilan tinggi tata usaha negara dan juga pengadilan tata usaha negara. Kalau pengadilan tata usaha negara kedudukannya di ibu kota provinsi, di ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian kalau pengadilan tinggi itu di provinsi. Selanjutnya, selain peradilan sipil tadi ada peradilan militer. Nah, peradilan militer ini ada pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama, dan juga pengadilan militer pertempuran. Nah, itu lembaga-lembaga peradilan nasional yang ada di Indonesia. Nah, setelah tahu tentang klasifikasi lembaga peradilan, kita akan belajar terkait tingkatan lembaga peradilannya. Nah, yang pertama kita mengenal pengadilan tingkat pertama. Nah, pengadilan tingkat pertama ini ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan juga pengadilan militer. Yang pengadilan ini berkedudukan di kabupaten atau kota. Nah, setelah pengadilan tingkat pertama misalnya putusannya tidak sesuai, bisa mengajukan banding di pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua ini itu disebut juga dengan pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Nah,
lokasinya atau daerah hukumnya itu ada di ibu kota provinsi. Nah, ini pengadilannya itu ada pengadilan tinggi, ada pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, seperti itu. Nah, nanti kalau putusan dari pengadilan tingkat kedua ini tetap belum sesuai, masih ingin lanjut, nah itu bisa mengajukan kasasi ke pengadilan tingkat ketiga, dalam hal ini ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini sudah sudah ada di pemegang pengadilan negara tertinggi yang kedudukannya itu ada di ibu kota negara Indonesia. Dan nanti di pengadilan Mahkamah Agung ini sudah mentok, tidak bisa mengajukan keberatan lagi. Jadi kalau sudah sampai Mahkamah Agung, mau tidak mau ya harus dilaksanakan putusannya. Nah, kemudian berikut ini adalah sikap-sikap yang sesuai dengan hukum. Mari kita simak. Seperti biasa, kita bisa menunjukkan sikap-sikap sesuai hukumnya di beberapa lingkungan. Kalau di lingkungan keluarga itu bisa dengan mematuhi nasihat orang tua, melaksanakan tugas sesuai kesepakatan keluarga, membersihkan rumah, tidak menentang nasihat orang tua, seperti itu. Kalau di lingkungan sekolah, menghormati guru, sopan santun, menaati tata tertib sekolah, mengerjakan tugas, tidak nyontek, gitu. Kemudian kalau di masyarakat bisa dengan ikut kerja bakti, ronda, taat aturan di masyarakat, seperti itu. Kemudian kalau di lingkungan negara bisa dengan membela negara dan juga menaati hukum yang berlaku. Nah, berikut ini adalah macam-macam sanksi jika seseorang itu menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Ada beberapa norma yang kita kenal, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum. Apa sih norma agama itu? Norma agama itu adalah aturan atau petunjuk yang berasal dari Tuhan. Isinya apa? Berupa perintah, larangan, dan juga anjuran. Nah, kalau dilaksanakan biasanya dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan ya tentu mendapatkan dosa. Tetapi ingat, sanksinya ini tidak langsung. Jadi biasanya ini sanksinya nanti begitu kelak di akhirat. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa? Yaitu aturan yang muncul atau bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruk suatu perbuatan. Jadi ini tergantung hati nurani manusianya. Sanksinya kalau melanggar norma ini adalah biasanya merasa bersalah, menyesal, dan ini sanksinya juga hanya bisa dirasakan diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu aturan yang muncul dari pergaulan sehari-hari masyarakat. Nah, biasanya ini kalau melanggar norma ini mendapatkan sanksi bisa dicela, terus dikucilkan, jadi omongan tetangga, seperti itu. Kemudian kalau yang norma hukum, nah ini norma yang dibuat oleh lembaga politik atau lembaga resmi atau badan resmi, dan ini mau nggak mau dipaksa untuk taat masyarakatnya. Jadi sanksinya itu sangat memaksa dan mengikat, tegas. Makanya norma hukum itu cirinya dibuat oleh lembaga resmi dan juga memiliki sanksi yang memaksa. Ya, itu tadi adalah tayangan terkait materi kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Semoga dapat membantu kalian belajar dan bermanfaat. Jika aku kurang jelas atau masih ada pertanyaan, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar atau bisa juga menghubungi secara pribadi. Terima kasih, semangat belajar. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.